Mari kita perkenalan dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Linda, NIM 11221063. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama, fenomena startup pilot Indonesia. Yang kedua, pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Yang ketiga, investasi emas, saham atau properti. Yang keempat, rupiah melemah. Bagaimana antisipasinya? Yang kelima, indeks harga saham gabungan dan SBN di tengah kabar buruk. Terima kasih. Materi pertama fenomena startup pilot Indonesia. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan startup di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasar. Banyak startup gagal karena tidak memahami pasar dengan baik. Yang kedua, kurangnya pendanaan. Modal merupakan salah satu faktor kunci untuk memulai dan menjalankan startup. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Industri startup di Indonesia sangat kompetitif, terutama di sektor teknologi. Yang keempat, kurangnya mentor atau pendampingan. Banyak pendiri startup di Indonesia belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola bisnis mereka. Yang kelima adalah regulasi yang kompleks. Beberapa startup di Indonesia menghadapi kendala adanya regulasi yang kompleks dan sulit dipahami. Materi kedua pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Pengajuan KPR yang ditolak karena pinjol menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kestabilan keuangan dan kekayaan peminjam tersebut. Keberadaan utang pinjol dapat menjadi indikator bahwa peminjam memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Dalam hal ini, penting bagi peminjam untuk mengambil tindakan untuk mengatasi utang pinjol tersebut sebelum mencoba mengajukan risiko lebih besar seperti KPR. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah salah satunya mengukur anggaran dengan lebih baik, yaitu melakukan perencanaan keuangan yang hati-hati dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk memastikan kecukupan untuk membayar utang. Yang kedua, mencari hasil sampingan. Memikirkan cara untuk meningkatkan penghasilan seperti bekerja sampingan atau mencari peluang usaha tambahan. Yang ketiga, mengatur pembayaran utang. Mendapatkan informasi lebih lanjut tentang utang pinjol yang ada dan mengatur pembayaran sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman. Yang keempat, memperbaiki skor kredit, yaitu meningkatkan skor kredit dengan membayar tagihan secara tepat waktu dan mengurangi jumlah hutang yang ada. Materi ketiga investasi emas, saham atau properti. Menurut pendapat saya, investasi emas, saham, atau properti semuanya memiliki keuntungan dan risiko masing-masing. Investasi emas biasanya dianggap sebagai aset aman dan stabil karena nilainya cenderung naik seiring waktu. Emas juga dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Yang kedua, investasi saham adalah salah satu bentuk investasi yang paling umum dan dapat memberikan keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Saham memungkinkan investor untuk memiliki kepemilikan dalam perusahaan dan berbagi keuntungan dengan pendiri perusahaan. Investasi properti dapat menjadi pilihan terbaik untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Properti memiliki potensi apresiasi nilai yang signifikan dan dapat menghasilkan pendapatan pasif melalui sewa. Namun, investasi properti juga menghadirkan risiko tertentu seperti risiko pasar, biaya perawatan, dan pemeliharaan. Selain itu, keberhasilan investasi properti tergantung pada lokasi yang tepat, kondisi pasar, serta pengelolaan yang baik. Materi kimpet rupiah melemah, bagaimana antisipasinya? Ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan melemah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasinya. Yang pertama, menyimpan mata uang asing. Anda dapat menyimpan sebagian aset mata uang asing yang lebih stabil seperti dolar AS atau euro. Dengan memiliki mata uang asing sebagai cadangan, Anda dapat melindungi nilai aset Anda dari fluktuasi dan nilai rupiah. Yang kedua, menghemat dan merencanakan keuangan dengan hati-hati. Dalam situasi nilai tukar yang tidak stabil, penting untuk
lebih menghemat dan merencanakan keuangan dengan hati-hati, mempertimbangkan pengeluaran, membuat anggaran, dan mengelola uang secara bijaksana dan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan ketika nilai tukar rupiah melemah. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Diversifikasi portofolio investasi Anda adalah strategi yang bijaksana untuk mengurangi risiko dengan memiliki investasi yang teridentifikasi, termasuk investasi aset yang tidak terkait dengan mata uang rupiah. Anda tidak dapat mengurangi risiko exposure terhadap perubahan nilai tukar. Yang keempat, memperhatikan faktor-faktor ekonomi. Mempelajari dan mengamati faktor-faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Faktor-faktor seperti neraca perdagangan, inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan sentimen pasar dapat mempengaruhi nilai tukar. Dengan memahami faktor-faktor ini, Anda dapat mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai. Yang kelima, konsultasikan dengan ahli keuangan. Jika Anda merasa kesulitan mengantisipasi atau mengelola dampak pelemahan nilai tukar, konsultasikan dengan ahli keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga dan dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Dalam memilih investasi, penting untuk mempertimbangkan tujuan keuangan pribadi, toleransi risiko, serta pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen investasi tertentu. Diverifikasi portofolio investasi juga dapat menjadi strategi yang baik untuk mengurangi potensi dan mengoptimalkan potensi keuntungan. Materi Kalamendix harga saham gabungan dan SBN ditengah kabar buruk. Indeks harga saham gabungan IHSG dan surat berharga negara SBN merupakan dua indikator yang penting dalam dunia investasi. Namun jika terjadi kabar buruk di pasar, baik itu berupa sentimen negatif, ketidakpastian global, atau peristiwa negatif lainnya dapat mempengaruhi pergerakan IHSG dan SBN. Kabar buruk di pasar dapat menyebabkan investor cenderung menjual saham mereka, yang dapat mengakibatkan penurunan harga saham dan IHSG. Selain itu, ketidakpastian dan kepanikan pasar dapat membuat investor mencari instrumen investasi yang lebih aman seperti SBN. Hal ini dapat mendorong kenaikan harga SBN. Jadi, ketika terjadi kabar buruk di pasar, umumnya IHSG akan mengalami penurunan sementara, sedangkan SBN mengalami kenaikan. Namun, pergerakan IHSG dan SBN juga bergantung pada faktor-faktor lainnya seperti kondisi ekonomi nasional dan global, kebijakan moneter, dan faktor yang mempengaruhi sentimen investor. Dalam kondisi pasar yang volatil seperti ini, penting bagi investor untuk tetap tenang dan mempertimbangkan jangka waktu investasi yang panjang. Meskipun terjadinya fluktuasi harga, pasar biasanya akan kembali pulih seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, investor perlu memahami risiko investasi dan melakukan diverifikasi portofolio dan mengurangi risiko secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.